Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Dula Hayu dari kelas 12 IPS 3 absen 24. Di sini saya akan membacakan ujian praktik bahasa Indonesia tentang cerpen yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Berikut ceritanya. Sudah kurang lebih 1 tahun terakhir, negara kita dihebohkan oleh wabah virus corona atau yang biasa disebut sebagai COVID-19. Di saat pandemi ini, pemerintah tidak hanya diam. Pemerintah juga sedang berusaha untuk mengambil sejumlah kebijakan bagaimana caranya memutus rantai pemukaran COVID-19 ini. Kebijakan utama yang dilakukan pemerintah ialah mengadakan proses belajar mengajar secara online yang dilaksanakan di rumah atau bisa disebut sebagai daring. Penerapan kebijakan belajar mengajar secara online atau daring ini nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik yang berbasis daring. Berbeda sekali dengan perguruan tinggi lain yang tidak memiliki sistem akademik tersebut. Penerapan kebijakan belajar mengajar secara daring, begitupun sekolah dasar, menengah, dan atas. Secara teknis, proses pembelajaran online ini juga banyak mengalami kendala, seperti peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki handphone. Begitupun peserta didik dari keluarga yang memiliki handphone tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Bahkan kendala yang sering terjadi ialah sulitnya keluarga untuk mencari akses internet. Akses internet sering trouble tiba-tiba ataupun habis tiba-tiba. Jadi ketika guru mata pelajaran mengirimkan tugas harian melalui WhatsApp atau media online siswa yang berkendala seperti di atas tersebut menjadi kesusahan dan kesulitan untuk mengerjakannya. Tidak hanya itu, dampak COVID-19 ini terhadap pendidikan, dampak lain yang dirasakan oleh murid terutama saya sendiri, yaitu beban pelajaran yang saya terima terlalu banyak. Tidak seperti saat sekolah offline. Di saat itu juga, murid lain begitupun. Saya pasti dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat, tanpa bimbingan guru. Walaupun saya atau murid lain diberikan waktu bertanya kepada guru melalui media WhatsApp, itu tidaklah cukup waktunya. Karena saya sendiri merasakan kurang paham jika saya bertanya kepada guru dan dijelaskannya melalui media tersebut tidak secara langsung. Belajar online atau yang disebut sebagai daring, kini saya terkadang merasakan jenuh dan bosan karena saya tidak bisa melihat ataupun berinteraksi langsung dengan teman-teman saya ataupun guru saya seperti di sekolah seperti biasanya. Menurut saya, pembelajaran di rumah memungkinkan sebagian orang tua stres, terutama orang tua peserta didik sekolah dasar, yang dimana saya memiliki adik SD kelas 5 sering kesusahan dalam mengerjakan tugas daringnya. Terkadang pun orang tuanya yang membantu tidak paham dengan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Selain dalam menghadapi perilaku anak, mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan dan paham terkait pembelajaran yang diberikan. Sementara tidak semua orang tua siap akan hal itu. Belum lagi jika orang tuanya ada yang harus bekerja terlebih dahulu baru bisa mendampingi anaknya. Apa tidak pusing orang tua tersebut? Oh iya, mungkin saat ini saya lulus kelas 12 ini bisa disebut sebagai lulusan angkatan corona. Terdengar sedikit tidak bagus di telinga peserta didik 2021. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita masih bisa menuntut ilmu hingga tuntas. Mau gimana lagi? Mau marah juga pastinya tidak bisa. Mungkin rasanya hanya sedikit kecewa karena sedikit sekali kenangan yang didapat saat sekolah online dibanding sekolah offline.
Ya, tidak apa-apa. Meski pembelajaran lewat online rasanya cukup senang, juga masih bisa melihat wajah teman dan guru-guru saya, walaupun hanya lewat aplikasi media online seperti video call, WhatsApp, Zoom, dan ruang guru. Harapan saya semoga COVID-19 ini segera berlalu dan tidak bertambah banyak lagi korban jiwa akibat virus ini. Dan semoga saya bisa ditemukan dengan teman-teman sekolah saya secara tatap muka, tidak lagi secara media online. Sekian cerita dari saya, semoga kalian yang membaca bisa memahami apa yang saya ceritakan tersebut. Motivasi dari saya, jangan menyerah untuk belajar hanya karena terhalang oleh keadaan. Semangat!